Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات, Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita kembali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ke dalam sekelompok kaum yang diceritakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih Muslim. Rasulullah bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah." Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an, kemudian mereka mengajarkan Al-Quran tersebut di antara mereka, kecuali akan turun bagi mereka ketenangan. Wa ghasyiyat alaihim rahmah, mereka juga akan diliputi rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Di antara makna dinaungi oleh para malaikat, disebut oleh para ulama, di antara maknanya adalah dimohonkan ampunan bagi orang-orang yang datang di majelis ilmu oleh para malaikat. Kemudian wadzakarahumullahu fi man 'indah, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di sisinya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita semua Allah berikan atau Allah masukkan ke dalam satu kaum ini yang diturunkan rahmat, ketenangan, dan didoakan ampunan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam tidak lupanya, mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa Bapak Ibu, bahwasanya pada hari ini kita telah berada di tanggal 5 atau 6 Sya'ban. Artinya Bapak Ibu, ya, kita tidak lama lagi menghitung mundur, kata orang kaya, dan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang mana orang-orang yang bertakwa, yang beriman, memperbanyak ibadah dan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, bahwasanya Allah mengatakan kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak Adam di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan. Kullu amal ibni Adam yudha'afu, amalan anak Adam, manusia yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu Allah lipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan yang kita lakukan Allah lipat gandakan menjadi 10 ila 700 dhif, sampai 700, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Artinya puasa lebih lagi,
lebih dilipat gandakan lagi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena sesungguhnya orang berpuasa itu untukku. Berpuasa karena Allah, maka Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan balasan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa ini Bapak Ibu termasuk orang yang sabar. Karena puasa itu kan pengertiannya menahan diri dari segala yang membatalkan, al-imsak an kulli mufattirat, ya, dari setiap yang membatalkan puasa, min aklin aw syurbin, dari makan minum, wasairil mufattirat, dan seluruh yang membatalkan puasa, min tulu'il fajr shadiq, mulai dari terbitnya fajar shadiq, ya, masuk waktu subuh, azan yang kedua, ila ghurubi syams, sampai tenggelam matahari. Kan butuh kesabaran, Bapak. Maka orang yang sabar itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu Allah akan berikan pahala tak terhingga. Ini bighairi hisab itu artinya kalau kita bawakan ke matematika itu bilangan yang tak terhingga. Kalau 1 triliun masih ada batasannya, ya, masih ada nominalnya. Tapi kalau sudah tak terhingga, ini alangkah banyaknya yang tak terhitung oleh manusia. Maka untuk itu Bapak Ibu kita butuh persiapan, ya. Kita butuh latihan. Bagikan orang yang akan mengikuti perlombaan, kan misalkan seperti itu. Tentu sebelum hari H mereka akan mempersiapkan berbagai macam training, pelatihan. Seperti atlet bola kaki misalnya, 1 bulan lagi mau ada kejuaraan atau kejuaraan tingkat nasional atau tingkat internasional, tentu latihannya akan ditingkatkan. Dan kita nanti Bapak Ibu akan melakukan perlombaan juga, perlombaan dalam hal kebaikan. Allah mengatakan fasdabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Maka tentu kita mesti mempersiapkan juga, sebagaimana Rasulullah mempersiapkan, di antara yang beliau persiapkan itu Pak, memperbanyak puasa. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar diceritakan oleh istri beliau, oleh Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala qiyam syahrin illa fi Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi itu puasa sebulan penuh, hanya di bulan Ramadan saja. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman, ya, minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Nabi banyak berpuasa, ya, melebihi di bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban memang tidak full dia. Disebutkan dalam riwayat hadis itu memang Nabi tidak full puasa, namun Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka para ulama mengatakan di antara hikmahnya adalah sebagai bentuk persiapan, ya, untuk menghadapi puasa di bulan Ramadan nanti. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian kita kembali kepada pembahasan kita. Ini lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya dari Kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah masuk kepada babun minasyirki, bab termasuk dari perbuatan syirik, an yastaghitsa bi ghairillah, seseorang memohon diangkat musibah atau beristighasah kepada selain Allah, wa yad'u ghairahu, dan dia berdoa kepada selain Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang kita masuk dalil yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 107. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi
yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim, yang artinya, dan apabila Allah menimpakan kemudaratan pada engkau wahai Muhammad, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan tersebut atau mara bahaya tersebut kecuali Allah. Jadi Allah sendiri mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wa iyyan saskallahu bidurrin, kalau Allah timpakan atasmu bahaya, musibah apa kayak gitu Pak ya, maka tidak ada yang bisa mengangkat musibah itu kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin, dan apabila Allah menginginkan kebaikan untuk engkau wahai Muhammad, kata Allah, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa ya menolak, menahan dari kebaikan, keutamaan Allah yang akan Allah berikan kepada Muhammad. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi, Allah akan memberikan itu, akan memberikan dengannya baik itu musibah, baik itu kebaikan bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah adalah ya zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dari ayat ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah ingin menegaskan kepada kita, tidak ada yang bisa mengangkat musibah itu, menahan, menolak bala, melainkan hanya Allah. Manusia hanya bisa berupaya sesuai dengan kemampuan kemanusiaan. Misalkan ada orang berusaha untuk membangun rumah yang kokoh Bapak ya, masih dikuatkan dia, ya, ditinggikan supaya kalau datang gempa, kalau dia tinggal di dekat atau di tepi laut gitu kan, selamat dari tsunami. Manusia hanya bisa berupaya sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi kalau menolak musibah, itu tidak ada yang mampu, seperti yang Allah sampaikan ini kepada Nabi Muhammad. Itu hanya Allah saja yang mampu untuk mengangkatnya. Maka kembali kita kepada judul kita, beristighatsah kepada selain Allah itu minasyirki, termasuk syirik. Maka itu makna istighatsah. Seperti yang telah kita bahas, istighatsah itu maknanya secara bahasa Bapak Ibu adalah minta diangkat musibah, atau istilah dalam bahasa Arabnya tolabul ghaus. Ghaus itu artinya ya pertolongan Allah, minta kita pertolongan Allah supaya dengan pertolongan Allah itu Allah mengangkat musibah yang telah terjadi. Jadi ada beberapa perbedaan istilah Bapak Ibu dalam Al-Quran. Itu ada istilah isti'adzah. Kalau isti'adzah artinya memohon perlindungan sebelum terjadinya musibah. Kita minta dilindungi oleh Allah dari keburukan, dari bencana. Itu isti'adzah. Atau kita minta perlindungan Allah dari godaan setan. Kan beristi'adzah juga. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, itu namanya isti'adzah. Artinya sebelum terjadi sesuatu itu kita mohon perlindungan. Itu namanya apa? Isti'adzah. Tapi kalau Allah terjadi Pak Ibu, minta awal diangkat. Contoh saudara kita yang di Aceh ya, yang di Sumatera Utara sudah terjadi banjir bandang, maka kita beristighatsah. Namun istighatsah tentu Bapak Ibu harus berdasarkan sunnah Rasul, praktek dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana caranya? Kalau musibahnya berupa kekeringan, pacet kering, tidak hujan-hujan doang, maka Rasul mengajarkan caranya sholat istisqa, ya, sholat minta hujan. Maka Nabi setelah khutbah itu kan mengangkat tangan, dalam hadis mengangkat tinggi-tinggi tangan. Apa? Ketiak putih beliau. Apa kata Rasul doanya? Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah,
beri kami pertolongan ya Allah, angkat ya kekeringan ini, berikan hujan ya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia tidak boleh dilakukan itu kalau beristighosa tidak kepada Rabb, tidak kepada Allah, beristighosa kepada Nabi, kepada orang-orang soleh yang telah wafat. Ini yang tidak diperbolehkan. Bahkan nanti akan ada pembahasannya. Dalil dari hadis dalam buku ini, Rasul mengatakan innama la yustaghasu bihi, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya tidak boleh seseorang beristighosah kepadaku, kata Rasul. Ya, artinya setelah Rasul wafat, datang rame-rame ke kuburannya, minta tolong, wahai Rasul, tolong ya doakan kepada Allah. Jadi kita bertawassul kepada orang yang meninggal ini. Bapak Ibu, ini tidak ada tuntunan dan ajarannya dalam Islam. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa ya membaca buku seperti buku HPT ya, Himpunan Putusan Tarjih, penjelasan tentang adab ziarah kubur. Tadi dijelaskan di situ ya. Ziarah kubur itu untuk mendoakan orang yang meninggal, untuk mengingat kematian, bukan untuk menjadikan orang yang wafat itu untuk kita jadikan perantara menuju Allah, atau untuk meminta keberkahan dari orang yang telah wafat. Ini tidak dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Baiklah Bapak Ibu, kita kembali kepada pembahasan kita ini. Berkata pensarah kitab ini, beliau mengatakan wa in yansaska ai in yusibka, itu artinya apabila engkau ditimpa bidurrin, dengan kemudaratan. Nah, di antara kemudaratan itu contohnya ya seperti bifakrin, karena kefakiran, au bimaradin, atau karena sakit, au ghairi dzalika, atau yang selain itu, min anwa'il dhurri, dari jenis-jenis mara bahaya. Nah, jadi ya kalau kita ditimpa bahaya apapun Pak, termasuk juga seperti gempa bumi, banjir bandang, tsunami ya, maka tidak ada yang mampu mengangkatnya begitu. Fala kashifalahu ya, fala kashifa ai la rafi'a, tidak ada yang bisa mengangkatnya, menghilangkan musibah yang telah terjadi itu, kecuali Allah semata. Nah, maka tidak boleh ya Pak ya, orang mengucapkan seperti tidak ada ucapan. Terkadang diucapkan oleh masyarakat, boleh jadi karena tidak tahu Pak ya, aghisna ya Rasulullah, tidak boleh. Karena istighosah itu doa ya, doa untuk diangkat musibah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah, meskipun itu Nabi sekalipun atau malaikat. Tiba-tiba ada orang berdoa, ya Jibril aghisna, wahai Jibril gitu ya, angkat musibah kami, beri kami pertolongan. Nah, tentu ini tidak diperkenankan, karena istighosah ini khusus Bapak Ibu kita berikan, kita peruntukkan hanya kepada Allah semata. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah bentuk pengalaman dan pengamalan ya dari dua ayat, dari ayat Al-Fatihah yang kita baca, dari ayat dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau sajalah ya Allah. Lihat Pak ya, maknanya tidak boleh kepada selain Allah kan itu. Hanya kepada Engkau sajalah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau sajalah ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, jadi istighosah itu termasuk ya dalam makna meminta pertolongan kepada Allah, termasuk isti'anah kan gitu ya, temannya isti'anah kan gitu. Isti'anah kita tidak boleh, atau memohon pertolongan kita tidak boleh kepada selain Allah, berdasarkan surah Al-Fatihah ini ya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau sajalah ya Allah. Nah, tentu ya istighosah juga tidak boleh. Kenapa? Karena istighosah ini khusus
hanya milik Allah. Khusus hanya Allah yang mampu untuk melakukannya. Jadi kalau kita beristighosa kepada selain Allah, maka sudah ada keyakinan dalam hati kita ada selain Allah yang mampu untuk apa? Untuk mengangkat musibah. Tentu ini termasuk perbuatan atau keyakinan syirik. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian dalam ayat ini Allah juga mengatakan, ya kalau Allah menghendaki kebaikan untuk wahai Muhammad gitu ya, fala radda li fadlih. Fala radda itu artinya kata beliau fala dafi'ah, tidak ada yang bisa menolak gitu. Jadi kalau Allah ingin memberikan kebaikan pada kita, Pak, tidak ada yang menolaknya. Ya, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian kita masuk sekarang Bapak Ibu yang Allah muliakan, makna global dari ayat yang mulia ini. Al-makna al-ijmali lil ayat. Makna global dari ayat yang mulia ini. Beliau berkata, yukhbiru ta'ala. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengkabarkan annahul mutafarridu. Lihat Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah itu al-mutafarridu. Al-mutafarrid itu yang diesakan, yang diyakini dialah satu-satunya, bil mulki wal qahri wal ata'i, dalam menguasai alam semesta ini, dalam memaksa hambanya. Allah itu karena Allah. Ya, kalau Allah hendak memaksa kita misalnya, itu suatu yang pantas bagi Allah, menunjukkan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Makanya disebutkan dalam hadis qudsi, Bapak Ibu, hadis dari Sahih Al-Bukhari, Allah mengatakan al-kibru ridai, kesombongan itu bagaikan selendang bagiku, kan gitu ya. Ini menunjukkan apa? Allah kalau sombong pantun, Pak. Enggak baik kalau Allah yang sombong ya. Tapi kalau manusia yang sombong, berarti ingin menjadi Allah pula. Maka dalam Islam tidak boleh sombong, ini dosa besar. Bahkan penyebab iblis kena laknat oleh Allah. Sombong dalam artian menolak kebenaran dan merendahkan manusia, ini termasuk bagian daripada sombong. Makanya Rasulullah mengancam Bapak Ibu orang yang ada dalam hatinya sifat sombong meskipun kecil gitu ya, ini dikhawatirkan menjadi batu hambatan dia untuk masuk surga. Ya. La yadkhulul jannah, kata Rasul. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Rasul, apabila dalam hati manusia ada sebesar biji zarrah. Ulama beda-beda penafsiran ya. Zarrah itu zaman dulu diartikan bayam, ya. Karena memang bayam komponen terkecil yang terlihat. Nah, sekarang ada ulama yang mengartikan atom, karena ternyata ada yang paling kecil lagi, Pak, yang namanya atom, kan gitu ya. Artinya apa, Pak? Artinya jangan sombong itu, Pak. Walaupun sekecil apapun, ternyata perbuatan sifat sombong itu ya adalah sifat yang tercela. Maka nanti puasa, Pak, kita dilatih untuk tidak sombong. Karena puasa itu nanti, Pak, tidak hanya menahan haus dan lapar, menahan hawa nafsu, ya tidak. Puasa juga menahan diri dari sifat-sifat tercela, sifat suka hasad, dengki, iri hati, Pak. Maka di bulan puasa nanti ya kita jauhkan itu. Karena memang Nabi sudah menggambarkan juga dalam hadis ini, rubba shaimin, ya ada orang yang berpuasa, ada orang banyak juga yang berpuasa, kata Rasul, walaysa min siyami illa al-ju' wal atash. Ternyata yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa ketika di bulan berpuasa. Puasa lanjut, bergunjing lanjut puluh. Nah ini hati-hati Bapak Ibu ini. Ya, menggosip lanjut puluh gitu ya. Nah tentu Bapak Ibu, Allah
nanti tidak menerima dari ibadah kita. Makanya disebutkan juga dalam hadis lain, hadis riwayat Imam Bukhari ya, wa man lam yada' qaula zur, kata Rasul, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan dosa gitu, termasuk ucapan dosa menghina orang di bulan Ramadan, marah-marah. Ya, marah-marah apa boleh, Pak? Kalau ada orang yang mengajak kita bertengkar kan gitu dalam hadis ya, wa in sabbaka ahadun falyaqul inni mru'un sha'im, kan gitu. Kalau ada orang yang mengajak kita bertengkar, marah-marah, jangan diladenin kan gitu. Maka dengan lembut ucapkan kepada orang itu, maaf Pak, ya, ini mru'un sha'im, aku lagi berpuasa gitu. Jangan diladenin Pak. Ini ada orang yang kena baru lapar gitu ya, dipancing kamu sedikit Pak. Iya, adu mulut gitu ya, bertengkar gitu, ini bahaya terhadap puasa kita. Memang kita lapar, haus, berarti itu baik yang kita dapatkan nanti. Kalau seandainya di bulan puasa tidak kita kontrol nafsu kita, nafsu marah kita juga. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi Allah itu satu-satunya dalam menguasai alam semesta, dalam memaksa hamba-hambanya, wal ato, dalam memberi, ya, dalam memberi sesuatu yang hanya Allah yang mampu. Rezeki itu hanya Allah yang mampu memberikan rezeki. Wal durri wan naf'i duna ma siwa, dalam memberikan mudarat, manfaat, tidak ada selain Allah yang mampu melakukannya. Falyanzamu min dzalika ay yakuna huwal mad'u wahdahu. Maka kalau kita yakin Allah satu-satunya dalam mengatur alam semesta ini, dalam memberikan, ya, dalam menolak mara bahaya, maka konsekuensinya kan gitu ya, kelaziman atau konsekuensi dari hal itu Pak, ay yakuna huwal mad'u wahdahu. Hendaknya Allah lah satu-satunya yang kita berdoa kepadanya. Objek doa kita hanya Allah satu-satunya. Al-ma'budu wahdahu, hanyalah Allah satu-satunya yang kita sembah. Duna ghairihi, bukan selainnya, mimman la yamliku li nafsihi dhurran wala naf'an. Yang mana selain Allah itu tidak mampu, Pak. Dia tidak mampu menahan mudarat, kalau ada mara bahaya tidak mampu dia tahan. Tidak bisa juga dia mendatangkan rezeki untuk dirinya, tidak, dia butuh kepada Allah. Ya, fadlan an yamlikahu man li ghairihi, ya. Apalagi dia saja tidak mampu mendatangkan rezeki untuk dia. Bagaimana pula dia akan menguasai dua hal itu untuk selainnya, yakni memberikan mudarat atau menahan mudarat dan memberikan manfaat kepada selainnya. Tidak mampu dia, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka tidak pantas ya, secara syariat dan logika, akal sehat pun tidak bisa menerima, membolehkan kita bisa meminta diangkat musibah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir ya, apa korelasi ayat ini ya terhadap bab yang kita bahas? Surah Yunus ayat 107 ini Pak, apa korelasinya dengan bab yang kita bahas? Korelasinya kata penulis ya, anna fiha, sesungguhnya dalam ayat ini Bapak Ibu terdapat bayan, penjelasan istihqaqillahi lil ibadah. Hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Karena istighosah itu ibadah Bapak Ibu. Istighosah ibadah. Rumus dalam ibadah itu, ibadah hanya kita berikan kepada Allah. Berarti kita telah mengesahkan Allah dari perkara ibadah. Karena mengesahkan Allah itu Bapak Ibu tidak cukup kita meyakini Allah yang menghidupkan, yang mematikan, ya kan, Allah yang memberikan rezeki, tidak. Karena kalau hanya sekedar kita meyakini Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, ini juga diyakini oleh orang Quraisy dahulu, orang musyrik Quraisy, musyrikin Quraisy. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan wa idza sa'altahu, apabila engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad, kata Allah,
Man khalaqas samawati wal ardh. Siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Sayaquluna Allah. Mereka niscaya akan menjawab Allah. Artinya dalam sisi itu mereka percaya, Pak. Namun orang musyrik dahulu, Pak, mereka berbuat syirik dalam ibadah mereka. Selain mereka meminta kepada Allah, Bapak Ibu, mereka juga minta kepada Lata, Uzza, dan berhala-berhala mereka. Yang namanya Lata itu, Pak, itu orang soleh, Pak. Ini bisa kita baca di tafsir ya Al-Quran surah An-Najm ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Bisa kita, itu surah An-Najm tafsirnya. Lata itu, Pak, nama seorang laki-laki soleh dahulu yang suka mengadon roti yang dicampur dengan daging ketika datang para jemaah haji, Pak. Nah, jadi sebelum Nabi lah 20 orang haji lado. Bahkan di zaman Nabi Ibrahim pun ya sudah dimakmurkan karena rumah tempat ibadah Baitullah yang pertama itu adalah Ka'bah yang di Mekah. Jadi lantai, Bapak, setiap orang yang datang dari jauh ya, orang datang dari jauh ingin naik haji lah gitu ya, melakukan ibadah di Mekah itu lantai ini menyambut orang soleh ya. Namun setelah meninggal, Pak, dibuatlah patung ya, yang menyerupai lantai ini, dan orang-orang kafir Quraisy menganggap dia sebagai wasilah perantara menuju Allah. Dia orang soleh, mintalah sama orang soleh ya. Beku orang soleh ini yang ngomong kepada Allah sebagai pemberi syafaat ya di sisi Allah. Makanya orang kafir Quraisy juga kalau gitu baca Al-Quran dalam surah ya Az-Zumar ya, kalau saya nggak salah ya, ayat yang kedua ya, mereka mengatakan kami tidak menyembah patung, tidak ada mereka, tidak. Mana buduhum, kami tidak menyembah mereka patung, tidak. Illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Tapi kami meminta kepada patung itu ya supaya mereka nanti di hari kiamat sebagai perantara kami kepada Allah, yang mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi orang kafir Quraisy itu, Pak, bertawassul dengan patung itu, menjadikan patung itu sebagai perantara menuju Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah berikan. Maka untuk itu kita sebagai kaum muslimin jangan ya menyerupai mereka dalam menjadikan orang yang telah meninggal sebagai perantara pula. Orang telah meninggal, awak yakin ini bapak orang soleh, nanti bapak inilah yang akan menyampaikan doa kami kepada Allah. Berbeda ya. Kalau keyakinan Islam tidak seperti itu ya, kita meyakini Allah Maha mendengar doa kita tanpa perantara siapapun. Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qala rabbukum ud'uni, dan Tuhan kalian Allah berfirman ud'uni. Apa ayatnya? Berdoalah kepadaku. Ud'uni, berdoalah kepadaku langsung tanpa perantara. Astajib lakum, saya akan aku kabulkan doa. Ya, jadi tidak usah meminta kepada kiai atau siapa orang soleh ya, Pak, ya tolong doakan sama Allah, enggak, langsung aja gitu, Pak. Ya, apalagi orang yang kita doa minta itulah meninggal. Kalau meninggal terputus, Pak. Dia tidak ada memikirkan doa kita lagi. Mereka memikirkan orang dikubur itu bagaimana keselamatannya masing-masing. Sudah menunggu ya sedekah jariyahnya, mungkin pernah menginfakkan Quran dulu di masjid atau ikut andil dalam bangun masjid, itu yang mereka doa, yang mereka minta transfer pahala dari sedekah jariyah, atau ada anak mereka menjadi anak yang soleh kan gitu. Seorang anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya, atau semasa hidup Pak pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, dia pernah jadi guru ya kan. Walaupun ngajar TPA, ngajar alif bata, ya, atau guru umum pun apa-apa, ya, kalau itu bermanfaat, ya, dapat pahala juga, asal niat karena Allah. Nah, itu mengalir, Pak. Ini maka Bapak yang profesi jadi guru, Pak, mari kita ikhlaskan niat dalam mengajar. Ini luar biasa, bukan pahala di dunia aja. Di dunia dapat duit, dia dapat gaji, di akhirat lebih besar lagi. Ya, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan anak-anak mengaji Iqra Al-Quran, Pak. Karena sebab kita orang bisa baca Al-Quran.
Saya belajar Al-Quran Iqra itu Pak dengan guru saya dulu Pak Idris dulu, masih ingat saya, Masya Allah beliau. Iya, cuman kami bayar dengan minyak tanah, kan zaman dulu pakai minyak tanah banyak. Iya, sekali sebulan ngantar minyak tanah udah. Tapi Masya Allah beliau ya tanpa ada bayaran, tidak ada pakai SPP kayak sekarang Pak ya. Nah, cuma ngantar minyak tanah untuk lampu apa nih Pak, lampu strongking. Nah ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi ketika kita meninggal apa itu yang kita nanti transfer pahala dari murid kita yang boleh jadi mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, itu yang kita harapkan. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Baiklah Bapak Ibu, karena mengingat waktu ya, sepertinya sudah jam 6 lewat ya. Mungkin ya kita cukupkan dahulu ya sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari yang cerah ini. Nah, sebelum kita tutup Pak, mungkin barangkali ya ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya, terima kasih kami juga pada Bapak Ibu jemaah Haji 3 selanjutnya ada yang ditanyakan untuk dalam kajian kita pada pagi hari ini kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, tadi disebut Iya. anak soleh. Oh iya Pak ya. Anak soleh ini yang ingin saya tanya, itu anak soleh ini apakah termasuk anak? Apakah memang harus anak kandung atau termasuk anak angkat? Atau termasuk anak-anak tetangga atau bahkan tetangga-tetangga kita? Ada doa-doa itu yang bisa diterima oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini bagus ya Pak ya pertanyaannya. Ini anak yang soleh ini anak yang mana gitu Pak ya? Nah, tentu yang pertama Pak, anak kandungnya itu yang pertama sekali gitu ya. Apakah bisa menutup kemungkinan dia dekati anak gitu Pak ya? Nah, dia bisa juga anak yang dia kasuh, walaupun bukan anak kandung Pak ya, tapi anak yang telah mendapatkan kebaikannya semasa dia hidup. Misalkan dia mengurus anak saudaranya, dia membiayai sekolahnya, ya dia berikan kebutuhannya, dia tunaikan dia kebutuhannya, keperluannya dia cukupi Pak. Ya kemudian anak ini menjadi anak soleh, insya Allah Pak, dia akan ya mendapatkan kebaikan daripada anak tersebut. Ya. Bahkan disebutkan juga dalam hadis Pak, ya ada seorang sahabat waktu itu, ya dia menafkahi adiknya, ini adiknya loh, bukan anak adik ya, masih saudara juga, ya untuk belajar Pak dengan Nabi gitu ya. Dia berikan ya biayanya, ya kan. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat ini, wa turzaqu, yang kau itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kebaikanmu membiayai ini, yang membiayai adikmu yang belajar ilmu agama. Ya. Itu di dunia Pak, di dunia saja kalau kita bantu orang Allah balas kan gitu. Nah, tentu di akhirat lebih lagi Pak, ya pahalanya. Nah, namun yang mesti kita luruskan, perbaiki adalah niat kita. Jadi hendaknya kita bantu orang, bantu anak kita, tanamkan dalam hati kita ini dalam rangka untuk meraih ridho Allah ini Pak, meraih pahala kelak di akhirat dari Allah. Karena mohon maaf Pak ya, dalam kehidupan ternyata kalau kita tidak bisa atau kalau kita tidak perbaiki niat kita Pak, terkadang gitu Pak ya, kadang-kadang ya ada terjadi dalam kehidupan kita itu Pak, kalau ada orang yang kita bantu ya, ternyata setelah dia sukses dia kayak nggak ingat sama kita. Nah, terkadang ada rasa dongkol Pak ya. Nah, kalau bukan karena saya bapak itu mungkin tak sekolah serang saya ini yang bantu uang kuliahnya.
Nah, itu harus juga kita perhatikan. Itu tidak boleh ungkapan-ungkapan semacam itu, karena ini bisa menghilangkan keikhlasan kita. Yang tadinya kita sudah berharap pahala, nah, karena ucapan-ucapan seperti itu nanti dikhawatirkan keikhlasan kita menjadi buyar. Nah, maka di sini penting sekali kita menata hati, ya, memperbaharui kembali niat kita, meskipun anak dewe, ada pula orang tua Pak, ya, anak lah di sekolahan gitu ya, lah dibiayai ya, lah kami sekolah lupa ya sama orang kaya. Tidak boleh juga kita mengupak seperti itu Pak. Kita hanya bisa mengingatkan ya, jadilah anak yang berbakti sama orang tua ya. Nah, seperti itu Pak ya. Ya. Jadi kalau pertanyaannya yang Bapak sampaikan, apakah ya hanya anak kandung saja? Tidak, bisa anak tetangga kalau kita memang punya ya peran atau punya sumbangsi pada anak itu. Contoh, kita pernah membantu anak tetangga kita bayar SPP, itu insya Allah juga, atau bayar kebutuhannya lah, ngasih bantu dia. Insya Allah bantuan kita ini Pak akan tidak sia-sia di sisi Allah, akan ada balasannya. Artinya Pak, walaupun kita sudah meninggal, anak yang kita bantu itu meskipun bukan anak kita, insya Allah ya kita akan mendapat cipratan dari doa dia dan kebaikan yang dia lakukan, karena kita menjadi sebab dia melakukan kebaikan itu, karena kita bantu kan seperti itu. Ya Allah taala alam. Terima kasih. Ya, selanjutnya Bapak Ibu satu lagi. Ada satu lagi. Ya, mengenai tadi ada pembahasan tentang Ramadan Ustaz. Iya. Mana yang lebih utama Ustaz? Berbuka di masjid atau di rumah bersama keluarga? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ditanya mana yang lebih utama, ya itu tergantung nanti Pak ya, tergantung nanti di mana kebaikannya itu yang lebih banyak. Kalau kita berbuka di masjid Pak, sambil bawa makan, sehingga kita bisa ngasih makan orang yang berbuka di masjid, tentu kita lebih banyak pahala kita. Karena orang yang memberi makan orang yang berpuasa nanti akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala yang berbuka itu. Tapi kalau seandainya kita sering berbuka di masjid dan ya jarang bareng keluarga gitu ya, bukan dalam konteks di masjid itu Pak kita membantu juga enggak gitu kan, cuman ngobrol-ngobrol aja dengan teman-teman bareng-bareng, itu tentu dalam hal ini Pak lihat kondisinya juga ya, maka lebih utama tentu kita dengan anak istri kita ya, karena anak istri kita tentu akan lebih bahagia kalau ya kita bareng-bareng buka bersama dengan anak istri kita kan gitu. Jadi memang untuk menjawabnya Pak, mana yang lebih utama itu karena tidak ada, atau saya yang belum sampai dalil nasnya gitu ya. Karena sependek pengetahuan saya belum mendapat hadis yang mengatakan berbuka bersama di masjid lebih baik atau di keluarga lebih baik. Kalau saya lihat itu tergantung nanti keadaannya masing-masing ya. Kalau seandainya di rumah kita ya, kita bisa dalam rangka untuk mengingatkan anak kita, memotivasi anak kita yang masih kecil gitu kan, dengan kita berbuka bersama dengan keluarga akan memotivasi anak istri kita ya kan. Kemudian bisa juga kita memberikan wejangan, memberikan arahan, nasihat, tentu lebih utama Pak ya, ketimbang kita hanya ngumpul dengan kawan-kawan di masjid. Tapi bisa juga kalau di masjid Pak lebih utama seperti yang saya sampaikan Pak ya. Kalau di masjid itu Pak kita dalam rangka bawa makanan gitu, kebetulan lagi ada rezeki nih kan, bagi-bagi makan, kita bawa kurma atau bawa makanan gitu ya, tentu itu juga besar pahalanya juga, karena dalam rangka untuk memberi makan orang yang berbuka. Allah alam soal. Baik, ada satu lagi nih saya, mau izin saya. Ayo, boleh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, dari Pak Ustaz menyatakan bahwasanya kita tidak boleh sombong. Iya betul Pak. Kalau hanya sebiji salah saja kita telah menghalangi untuk masuk surga. Iya. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwasanya bagi siapa yang membaca ayat kursi itu adalah jaminannya untuk masuk surga. Dan hanya kematian yang menghalangi. Iya. Kemudian yang jadi pertanyaannya saya adalah antara kesombongan tadi dengan ayat kursi ada semacam kontradiksi. Satu, kalau kesombongan menghalangi, kalau hanya dengan membaca ayat kursi itu adalah jaminan masuk surga. Bagaimana ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini menarik juga Pak ya. Iya. Kalau sombong kata Nabi Pak ya, ini menghalangi orang masuk surga. Tapi kan ada di ayat kursi Pak ya. Kalau gitu baca ayat kursi ya, maka tidak ada yang ya menghalanginya dari surga kecuali kematian itu Pak ya. Artinya utama membaca ayat kursi itu kita masuk surga. Kelihatan secara dohirnya kan dua hadis ini kayak kontradiktif gitu Pak ya, kayak bertentangan. Tapi sebenarnya Pak bukan bertentangan. Iya. Kenapa? Yang pertama ya, amal soleh itu Pak ada pembatalnya gitu ya. Amal soleh yang kita lakukan itu ada pembatalnya Pak. Seperti sebut saja contohnya ria. Ria itu bisa membuat amal yang kita lakukan itu pahalanya hilang. Nah, kemudian dosa-dosa yang lain Pak. Ada dosa maksiat yang kita lakukan Pak. Itu bisa membatalkan pahala kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sebagian ulama menilai hadisnya sahih. Hadis dari Sauban ya. Nanti ada umat Nabi Muhammad ya, yang datang dari umat ya tuna yaumul qiyamati bil hasanah, dengan kebaikan yang banyak. Ka'amsalil jibali Tihama, seperti gunung Tihama Baydo, gunung Tihama yang di Mekah yang putih ya. Banyak amal yang mereka lakukan. Tsumma ja'alahu Allahu haba'an mansura. Kemudian amal yang banyak itu Allah jadikan seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Ketika mendengarkan itu sahabat kaget. Manhum ya Rasulullah, kata sahabat. Siapa mereka itu? Maka Nabi mengatakan, amma innahum min jildatikum. Mereka itu dari golongan kalian juga, dari kulit kalian, itu maksudnya umat Islam juga. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Ya, mereka juga mengambil bagian di waktu malam, artinya sholat malam juga, tahajud juga, sebagaimana kalian tahajud. Walakinnahum qaumun, akan tapi ingat, kata Rasul, mereka itu adalah satu kaum idza khala bimaharimillah intahaku. Kalau mereka sendiri-sendiri gitu Pak ya, dati orang yang nengok gitu ya, mereka melakukan maksiat. Karena mereka lebih takut, lebih malu kepada manusia ketimbang kepada Allah. Maka ulama mengatakan Pak, termasuk pembatal amal itu maksiat. Di antaranya dosa yang sembunyi itu Pak. Artinya walaupun dia baca ayat kursi nanti gitu Pak ya, kalau ada sombong nih Pak, bisa menghilangkan pahalanya membaca ayat kursi itu. Maka ayat kursi yang akan bermanfaat bagi orang apabila dia baca dalam keadaan hatinya rendah hati, tidak sombong. Walaupun dia baca ayat kursi banyak-banyak Pak, tapi hatinya penuh dengan kedengkian, kesombongan, rasa ujub, bangga dialah yang paling hebat, ya kan? Ujub ini bahaya. Maka dosa-dosa tersebut Pak bisa membatalkan pahala tadi. Maka kita tinggalkanlah ya dosa-dosa yang seperti itu, sehingga ibadah kita itu kan diterima oleh Allah. Seperti yang Bapak sampaikan, ayat kursi betul Pak, hadisnya sahih Pak ya. Di antara keutamaan baca ayat kursi adalah ya jaminan surga dari Rasul ya Pak ya. Tentu ya orang yang membacanya dengan tidak sombong. Karena kalau sombong Pak, pahala baca ayat kursi ini dikhawatirkan akan dimakan oleh sombong itu. Hilang pahalanya gara-gara sombong terus. Ini Pak, barangkali seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita untuk hari ini dulu saja.
Iya. Cukup saya. Iya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan karena yang waktu ya. Iya, kita cukupkan, kemudian kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.